Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Susanti dengan NIM 3430220087. Saya dari kelas 1A dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dosen pengampu yaitu Ibu Leli Nifsi Setiana MPD. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar bahasa Indonesia, yaitu ada hakikat bahasa, yang kedua ada fonologi, yang ketiga morfologi, dan yang keempat sintaksisme. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa. Yang kita akan pelajari yaitu ada pengertian dari bahasa, lalu ada sifat bahasa, ciri-ciri bahasa, dan fungsi dari bahasa. Pengertian dari bahasa. Bahasa itu apa sih? Jadi dari universal, bahasa itu adalah sebuah perilaku yang berbentuk ujaran. Lalu pengertian dari bahasa itu sendiri memiliki pengertian bahwa seperangkat alat ucap yang bermakna yang dihasilkan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu sifat dari bahasa. Sifat bahasa memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu produksionalitas. Artinya tidak ada batasan dalam berbahasa. Misalkan kita mewawancarai 2 orang siswa. Nah, nanti jawaban mereka akan berbeda karena setiap orang memiliki ungkapan yang berbeda ataupun kosakata yang berbeda. Sifat yang kedua yaitu komposisionalitas. Artinya bahasa ini memiliki tata urut atau tata kata yang urut sehingga bahasa tersebut bisa bermakna dan dipahami oleh pendengarnya. Sifat yang ketiga yaitu bersifat fleksibilitas. Artinya bahasa ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan dulu tidak ada kata-kata Facebook ataupun Instagram, dan sekarang mungkin ada kata-kata Facebook, Instagram. Dan keempat yaitu bersifat kreativitas. Artinya bahasa ini mengacu pada imajinatif dan disesuaikan dengan konteksnya. Misalkan kita menggunakan kata mati beracu pada hewan, dan kata meninggal akan beracu pada manusia. Jadi penggunaan bahasa ini disesuaikan dengan konteksnya. Yang selanjutnya yaitu variasi. Bahasa memiliki variasi atau macam-macam atau ragam-ragam. Ini dilatar belakangi oleh ekonomi, ada dilatar belakangi oleh latar pendidikan, tempat tinggalnya, dan lain-lain. Ada 3 jenis macam variasi dalam bahasa. Yang pertama yaitu idiolek. Idiolek ini dalam perkumpulan individual saja. Yang kedua yaitu dialek atau yang disebut logat. Itu ada di sekelompok masyarakat atau suatu daerah. Misalkan orang Tegal menggunakan logat ngapak. Yang ketiga yaitu ada ragam. Ragam merupakan suatu jenis-jenis dalam berbahasa, ada yang formal dan informal, dan medianya yaitu ada yang lisan dan tulisan. Sifat yang selanjutnya yaitu bahasa menjadi identitas penuturnya. Ini bermakna bahwa bahasa adalah suatu penilaian orang lain terhadap diri kita. Banyak orang yang menganggap bahwa bahasa orang yang berpendidikan lebih tinggi itu lebih baik daripada bahasa orang yang berpendidikan lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari bahasa. Fungsi dari bahasa yaitu ada 7. Yang pertama itu ada bahasa itu berfungsi sebagai instrumental. Artinya bahasa ini menyampaikan sebuah keinginan. Misalkan ketika kita lapar, kita akan menyampaikan bahwa saya lapar, begitu. Ya, fungsi yang kedua yaitu bahasa berfungsi sebagai regulator. Artinya bahasa ini sebagai pengontrol perilaku manusia. Misalkan ketika kita membuang sampah, masih pasti akan ada sebuah lambang
yang bertuliskan jangan membuang sampah di sini gitu. Yang ketiga yaitu bahasa berfungsi sebagai interaksional. Misalkan ketika kita sedang menyapa tetangga atau menyapa teman, itu bahasa berfungsi sebagai interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Fungsi yang keempat yaitu bahasa berfungsi sebagai personal. Artinya bahasa ini mengungkapkan perasaan manusia. Misalkan ketika saya sedang marah, maka kita akan mengungkapkan bahwa saya sedang marah. Jadi personal ini beracu pada perasaan diri seorang untuk menyampaikannya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi sebagai imajinatif, yang berarti bahwa terdapat ide-ide atau kreativitas dalam berbahasa. Misalkan ketika kita membuat sebuah puisi, maka kita akan menggunakan bahasa yang lebih indah atau bahasa yang lebih majas gitu. Fungsi yang keenam yaitu fungsi heuristik, yaitu mencari informasi terkait sesuatu kejadian atau peristiwa. Misalkan kata apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, di mana, dan lain-lain. Fungsi yang ketujuh yaitu bahasa berfungsi sebagai informatif, yaitu bahasa memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan dari suatu kejadian atau sesuatu peristiwa yang terjadi. Materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai fonologi. Fonologi berasal dari kata fon dan logos. Fon berarti bunyi-bunyi, logos berarti ilmu. Jadi, pengertian fonologi adalah cabang ilmu-ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Terdapat dua cabang bahasa. Yang pertama yaitu fenotik, yang kedua yaitu fenomik. Fenotik ini bunyi yang tidak memperhatikan maknanya dan cenderung memfokuskan pada bagaimana bunyi dihasilkan. Yang kedua yaitu fenomik. Fenomik ini dia memperhatikan maknanya. Yang pertama yaitu fenotik. Yang sudah saya katakan sebelumnya, fenotik yaitu bunyi yang tidak memperhatikan maknanya. Ada 3 tahapan dalam fenotik. Yang pertama yaitu fenotik artikulatoris, yaitu yang mempelajari atau lebih fokus terhadap artikulasi atau cara pengucapannya. Yang kedua yaitu fenotik akustis, yaitu yang mempelajari mengenai getaran udara, misalkan seperti intensitas bunyi, frekuensi, ataupun getaran gelombangnya. Yang ketiga yaitu fenotik auditoris, yaitu yang mempelajari bunyi, bagaimana mekanisme telinga dapat menerima sebuah bunyi. Dalam klasifikasi bunyi bahasa terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada vokal, yang kedua ada diftong, yang ketiga ada konsonan. Klasifikasi yang pertama yaitu vokal. Vokal yaitu di mana bunyi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan tanpa adanya batasan atau hambatan. Huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Terdapat beberapa klasifikasi lagi dari huruf vokal. Yang pertama ada huruf vokal berdasarkan tinggi rendahnya. Yang pertama, vokal tinggi terbentuk atau posisi lidah itu berada pada atas dalam mulut. Misalkan pada huruf I dan huruf U. Yang kedua yaitu vokal madya tengah.
di mana posisi lidah berada di tengah mulut. Misalkan huruf E, dan O. Yang ketiga yaitu vokal madya bawah, yaitu posisi di mana lidah berada di bawah. Misalkan pada huruf A. Selanjutnya yaitu vokal berdasarkan maju dan mundurnya lidah. Yang pertama yaitu vokal depan, di mana lidah berada di posisi depan. Misalkan huruf I dan huruf E. Yang kedua yaitu vokal tengah, di mana vokal dengan menempatkan lidah berada di tengah. Misalkan huruf A dan huruf E. Yang ketiga yaitu vokal belakang, di mana posisi lidah berada di belakang. Misalkan vokal atau huruf U dan huruf O. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk bibirnya. Yang pertama yaitu vokal bulat, yaitu pada huruf U dan O. Yang kedua yaitu bentuk bibir tidak bulat, yaitu melebar, seperti huruf vokal I, E, dan E. Yang ketiga yaitu vokal netral, di mana bentuk bibir tidak bulat dan tidak melebar, seperti huruf vokal A. Yang selanjutnya yaitu vokal berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu vokal tertutup, di mana posisi lidah mendekati langit-langit. Contoh vokalnya yaitu vokal I dan vokal U. Yang kedua yaitu vokal semi tertutup, di mana posisi lidah ini menutupi 2/3 dari mulut. Misalkan vokal E dan vokal O. Yang ketiga yaitu vokal semi terbuka, di mana posisi lidah ini menutupi 1/3 dari bagian mulut. Misalkan huruf E. Yang keempat yaitu vokal terbuka, di mana posisi lidah ini berada serendah mungkin atau netral. Misalkan vokal A. Klasifikasi bunyi yang kedua yaitu diftong. Diftong merupakan suatu huruf vokal namun ditulis dengan 2 huruf. Ada beberapa macam diftong. Yang pertama yaitu diftong naik, di mana huruf vokal lidah, posisi lidah vokal kedua itu lebih tinggi daripada vokal pertamanya. Misalkan pada huruf diftong I, AU, dan E. Contohnya seperti lalai, pantau, dan survei. Yang kedua yaitu diftong turun, terjadi ketika vokal keduanya diucapkan lebih rendah daripada vokal pertamanya. Jenis ini biasanya muncul dalam bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu diftong memusat, terjadi atau mengacu pada vokal ini, di mana vokalnya itu lebih tinggi dan juga lebih rendah. Jenis ini biasanya muncul dalam bahasa Inggris. Klasifikasi bunyi bahasa yang selanjutnya yaitu huruf konsonan atau bunyi konsonan, merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara menghambat udara yang keluar. Huruf konsonan ini semua huruf alfabet kecuali huruf vokal. Terdapat beberapa macam huruf konsonan, yaitu konsonan berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu konsonan tak bersuara, di mana rongga udara tidak menggetarkan pita suaranya. Misalkan huruf K, P, T, dan S. Yang kedua yaitu konsonan bersuara, di mana rongga udara ini menggetarkan pita suaranya, yaitu semua huruf alfabet kecuali
konsonan yang tidak bersuara. Yang kedua yaitu konsonan berdasarkan posisi pita suara. Yang pertama yaitu konsonan nasal, di mana udara yang keluar dari hidung, misalkan M dan N. Yang kedua yaitu konsonan oral, di mana bunyi keluar dari mulut, yaitu misalkan semua huruf alfabet kecuali konsonan nasal. Cabang fonologi yang kedua yaitu fenomik. Fenomik merupakan ilmu yang mengkaji bunyi dengan memperhatikan maknanya. Dalam fenomik terdapat fenom. Fenom merupakan kesatuan bahasa yang terkecil dan tidak mengandung makna, tetapi dapat mempengaruhi maknanya. Misalkan kata rupa dan lupa. Itu hanya berbeda fenomnya saja, yaitu R dan L, tetapi dapat mempengaruhi maknanya. Selanjutnya, fenomik terdapat alofon. Alofon merupakan variasi bunyi yang dihasilkan dari suatu fenom. Fenom memiliki beberapa macam, yaitu fenom E, fenom I, fenom U, dan fenom O. Yang pertama, fenom E. Fenom E itu ada 3. Yang pertama, E terbuka, seperti kata sate dan sore. Dan selanjutnya yaitu fenom E tertutup, yaitu ada kata pendek. Lalu apa sih bedanya E terbuka dan E tertutup? Jadi bedanya itu akhir dari katanya. Kalau E terbuka tidak diakhiri dengan huruf konsonan, sedangkan E tertutup diakhiri dengan huruf konsonan. Yang ketiga yaitu E, seperti contoh jeruk, selasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fenom I. I ada 2, fenom terbuka dan fenom I tertutup. Yang terbuka seperti kata pipi, tertutup seperti kata bibit. Jadi bedanya tertutup dan terbuka itu sama. Akhir dari kata tersebut diakhiri dengan konsonan atau tidak. Jika diakhiri dengan konsonan, maka kemungkinan itu adalah fenom terbuka, fenom tertutup. Yang ketiga yaitu fenom U. Ada 2 lagi, fenom terbuka dan fenom tertutup. Misalkan kata bulu, susu, lalu kalau fenom tertutup itu batu dan akur. Fenom selanjutnya yaitu fenom O, yaitu ada 2 lagi. Yang pertama terbuka, yang kedua fenom O tertutup, seperti contoh kado. Dan kalau fenom O tertutup itu cocok, robot, dan lain-lain. Fenom yang pertama yaitu fenom E. E terbagi menjadi 3. Yang pertama fenom E terbuka, E tertutup, dan fenom E. Kalau fenom E terbuka itu contohnya seperti sore. Lalu ada sate, itu adalah fenom terbuka. Kalau fenom tertutup, ini fenom yang biasanya diakhiri dengan huruf konsonan, misalkan kata pendek. Lalu fenom E itu biasanya contohnya itu seperti jeruk, lalu selasa. Yang selanjutnya yaitu fenom I.
Fenom I itu ada yang terbuka dan yang tertutup. Contoh fenom I terbuka yaitu pipi, yang tertutup seperti contohnya bibit, itu adalah fenom tertutup. Bedanya juga akhir dari kata tersebut apakah ada konsonan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu U. U ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau terbuka itu contohnya seperti kata susu dan kuku. Yang kedua fenom tertutup. Contohnya seperti kata batu dan akur. Yang keempat yaitu fenom O, di mana fenom O juga terdapat dua, yaitu fenom O terbuka dan fenom O tertutup. Fenom O terbuka contohnya seperti kata kado. Fenom O tertutup seperti contohnya cocok, robot, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bunyi yang mempelajari seluk-beluk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam morfologi terdapat yang namanya morfem. Morfem merupakan bahasa yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Misalkan kata buku. Kata buku tidak bisa dibagi menjadi kata bu dan ku, karena kata tersebut tidak memiliki arti. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem. Terdapat beberapa macam-macam atau jenis-jenis morfem, antara lain yang pertama, jenis morfem berdasarkan kebebasannya, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas contohnya seperti kata meja, kata kursi, kata kayu, dan lain-lain. Morfem terikat itu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, harus adanya imbuhan. Misalkan morfem contoh kata mencuci, menyapu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis yang kedua yaitu morfem berdasarkan keunikannya. Morfem keunikannya yaitu ada morfem unik dan morfem biasa. Morfem unik ini contohnya seperti kata mayur. Morfem yang ketiga yaitu morfem berdasarkan keutuhannya. Misalkan morfem utuh. Yang selanjutnya yaitu macam-macam morfem. Terdapat beberapa macam-macam atau jenis morfem, antara lain yang pertama, morfem berdasarkan kebebasannya. Yang pertama yaitu morfem bebas. Seperti contohnya kata kayu, meja, kursi, dan lain-lain. Artinya morfem bebas ini dia bisa berdiri sendiri. Yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti kata mencuci, belajar, dan lain-lain. Yang jenis morfem yang kedua yaitu morfem berdasarkan keunikannya, yaitu ada morfem unik dan morfem biasa. Morfem unik contohnya seperti kata mayur. Yang ketiga yaitu morfem berdasarkan keutuhannya, yaitu ada morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh itu ditulis secara utuh, morfem terbagi ditulis secara terpisah. Contohnya kata makan, ada contoh morfem utuh, dan contoh morfem terbagi itu ada kata kehabisan. Intinya kalau morfem terbagi ini dia menggunakan morfem imbuhan po dan an.
Jenis morfem yang keempat yaitu morfem berdasarkan kandungannya, yaitu ada morfem yang bermakna dan morfem tidak bermakna. Yang selanjutnya yaitu morfem berdasarkan keutuhannya. Ada morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh ini ditulis dengan utuh. Contohnya seperti kata makan, minum, pergi, dan lain-lain. Kalau morfem terbagi ditulis secara terpisah, misalkan kehabisan. Jenis yang keempat yaitu morfem berdasarkan kandungannya, yaitu ada morfem yang bermakna lesikal dan morfem yang tidak bermakna lesikal. Morfem bermakna lesikal ini secara inheren mempunyai arti bahwa kata itu bermakna. Misalkan kata makan, kata kursi itu mempunyai makna. Morfem yang tidak bermakna atau tidak bermakna lesikal ini misalkan tapi, karena, dan lain-lain. Jenis morfem yang kelima yaitu morfem berdasarkan pembentukan kata, yaitu ada morfem dasar dan morfem afiks. Proses morfologi yang kedua yaitu proses pengulangan, yaitu mengulang bentuk dasar. Contohnya seperti kata orang-orang, merupakan kata yang diulang secara utuh. Lalu kata pertama-tama merupakan kata ulang sebagian, yaitu ada lagi orang-orangan, termasuk kata ulang yang berimbuhan. Lalu kata mondar-mandir termasuk kata yang berubah fenomnya. Proses yang ketiga yaitu proses pemajemukan. Proses pemajemukan adalah proses penggabungan dua buah kata dasar yang berbeda untuk menghasilkan kata yang baru. Misalkan kata daya tahan, kata kereta api, lalu ruang baca, kantor pos, dan lain-lain. Proses yang keempat yaitu proses pemendekan, yaitu pemangkasan dari sebuah kata-kata. Misalkan kata Monas merupakan pemendekan dari kata Monumen Nasional. Lalu kata Jawa Timur merupakan pemendekan dari kata Jawa Timur. Proses morfologi yang kelima yaitu pemendekan. Pemendekan yaitu pemangkasan dari suatu kata-kata. Ada pemendekan yang diambil dari suku pertama dan suku kedua. Contohnya seperti kata Monas yang diambil dari kata Monumen Nasional. Lalu Jatim yaitu diambil dari kata Jawa Timur. Lalu Jateng yaitu Jawa Tengah. Lalu ada pemendekan yang diambil dari fenom pertama dan fenom kedua atau fenom ketiga. Misalkan kata UGM itu diambil dari
atau kepanjangan dari Universitas Gadjah Mada. Materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat, yaitu ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata dipandang dari sudut pandang sintaksis. Kata merupakan struktur internal sintaksis. Walaupun konsep pembentukannya itu merupakan bagian dari morfologi, namun kata ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kata penuh dan kata tugas. Kata penuh ini yaitu kata-kata yang termasuk dalam kata penuh mempunyai kebebasan, yang artinya mutlak atau hampir, sehingga menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Yang kedua yaitu kata tugas. Ini mempunyai kebebasan yang terbatas, selalu terikat dengan kata yang ada di belakang atau di depan untuk proporsi dan untuk konjungsi. Klausa. Klausa merupakan sintaksis yang berupa runtutan kata-kata yang bersifat predikatif. Klausa ini dapat menjadi sebuah kalimat tunggal karena memiliki subjek dan predikat. Yang membedakannya, klausal ini tidak diakhiri dengan intonasi final seperti contoh dari klausal yaitu ketika hari hujan, aku menunggu kamu, kami memasak nasi, lalu kami sedang mencuci, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat merupakan rangkaian kata-kata yang terdiri dari subjek, predikat, objek, ataupun keterangan waktu yang diakhiri dengan intonasi akhir. Berdasarkan jumlah klausanya ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini kalimat yang berdiri dari satu klausa. Contohnya seperti kata kakek sedang memotong rumput, lalu ibu sedang mencuci piring, dan lain-lain. Kalimat yang kedua yaitu kalimat majemuk. Dibagi menjadi kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Majemuk setara ini yaitu dua klausa yang kedudukannya setara. Misalkan Ani membaca buku dan Desi menggambar. Lalu contoh lagi seperti si A sedang makan sayur dan si B sedang makan buah. Kalimat yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat, yaitu penggabungan dua klausa atau lebih yang kedudukannya berbeda. Contohnya seperti kalimat Adi bermain sepak bola ketika ayahnya pulang. Lalu yang ketiga yaitu majemuk campuran, yaitu penggabungan tiga klausa atau lebih yang terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya seperti kalimat ketika saya pulang sekolah, kakak sedang mencuci dan ibu sedang memasak. Yang selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidahnya. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu kesepadanan, lalu kepararelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.